Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, masuk pada bab mekanisme pasar penawaran. Penawaran merupakan keinginan dari produsen untuk menawarkan atau menjual sejumlah barang pada berbagai macam tingkat harga selama satu periode tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang dapat mempengaruhi penawaran, yaitu harga dari barang itu sendiri, harga barang terkait, harga faktor produksi, biaya dari produksi barang, teknologi, jumlah penjual, tujuan perusahaan, dan kebijakan dari pemerintah. Adapun hukum penawaran, bila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Sedangkan bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan segera turun. Dan hukum penawaran yang berbunyi seperti itu baru bisa terlaksana bila kondisinya ceteris paribus atau hal-hal lain yang mempengaruhi penawaran selain harga adalah tetap. Kurva penawaran merupakan grafik yang mengilustrasikan berapa banyak produk yang akan ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kurva penawaran membentuk slope positif dari kiri bawah ke kanan atas. Mengapa kurva penawaran membentuk slope positif? Ini karena sesuai dengan hukum penawaran, yaitu bahwa harga produk berbanding lurus dengan jumlah produk yang akan ditawarkan produsen, sebagaimana terlihat dalam tabel penawaran. Ketika harga es krim naik, jumlah es krim yang akan ditawarkan juga akan naik. Kita lihat jumlah es krim yang ditawarkan akan meningkat seiring dengan harga es krim yang menjadi patokan penjualan. Penawaran pun menjadi meningkat. Kurva penawaran memiliki ciri-ciri bergerak ke atas dari kiri ke kanan. Hubungan positif antara jumlah dan harga yang ditawarkan dalam hal ini apabila harga meningkat, jumlah penawaran pun meningkat. Dan apabila harga turun, jumlah penawaran akan turun. Apa saja yang mempengaruhi penawaran selain harga? Yang pertama, harga barang substitusi. Agar hukum penawaran berlaku, harga barang substitusi haruslah tetap. Kenyataannya, apakah bisa harga barang substitusi dikontrol? Tentunya tidak. Misalkan masalah gas LPG dan kompor minyak. Dua barang jenis tersebut bisa saling menggantikan. Dalam hukum penawaran berbunyi, saat harga naik, penawaran naik. Itu artinya saat harga LPG naik, harusnya jumlah penawaran LPG yang dijual juga akan naik. Namun kenyataan tidak demikian karena ada barang substitusi. Yang kedua, biaya produksi. Bila produksi juga membuat hukum penawaran, tak berlaku lagi saat biaya produksi naik. Sekalipun harganya saat itu tetap, mengakibatkan jumlah penawaran mungkin turun karena penjual ingin berhemat. Agar hukum penawaran berlaku ceteris paribus, maka biaya produksi haruslah tetap. Yang ketiga, teknologi. Hukum penawaran akan berlaku bila teknologi juga tidak berubah dari waktu ke waktu, namun kenyataannya teknologi selalu berubah. Harga boleh saja tetap, namun jumlah barang yang ditawarkan bisa saja naik karena sudah ada teknologi canggih yang membantu produksi barang dengan mudah. Sehingga dalam hal ini hukum penawaran menjadi berbeda. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat penawaran? Pertama, tadi sebutkan biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, pajak. Yang keempat, ketersediaan dan harga barang pengganti. Yang kelima, prediksi atau perkiraan harga di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam kurva penawaran perlu dibedakan antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran, adapun jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada satu tingkat harga tertentu. Di sisi lain, kurva penawaran juga dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga dan barang tertentu dalam jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. Tetapi kalau berkurang
kurva supply akan bergeser dari kiri ke kiri atas. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Menurut Haryati, kurva penawaran merupakan kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi antara harga dengan jumlah barang yang diproduksi atau ditawarkan. Hal ini mengakibatkan penjual bersedia menerima harga yang lebih tinggi bagi satu jumlah tertentu, tetapi penjual tidak bersedia menawarkan jumlah itu dengan harga yang lebih rendah. Konsep ini sering disebut dengan kesediaan minimum penjual yang menerima harga. Perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga barang, faktor selain harga tidak berubah atau ceteris paribus. Ini menyebabkan perpindahan di sepanjang kurva atau menggambarkan perubahan jumlah yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena perubahan harga hanya akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan atau hanya akan merubah titik-titik kombinasi antara harga dengan jumlah yang ditawarkan. Sedangkan perubahan variabel selain harga akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran. Adanya kenaikan harga produksi, price of inputs, sedangkan harga lain tetap, maka semakin kecil keuntungan yang akan diperoleh dari produksi satu komoditi. Produsen yang rasional akan mengurangi produksinya apabila keuntungan yang diperoleh semakin kecil. Oleh karenanya, kenaikan harga faktor produksi menggeser kurva penawaran ke arah kanan. Kita lihat di kurva ini, bentuk kurva penawaran dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun, seperti yang ditunjukkan dalam kurva penawaran di tabel ini. Dalam membeli barang atau jasa yang diinginkan, umumnya pembeli atau konsumen lebih suka membayar dengan harga yang lebih murah, sedangkan penjual akan lebih suka menjual dengan harga yang lebih tinggi. Bagaimana keinginan yang berbeda itu bisa saling bertemu dan kapan itu bisa terjadi? Awal mulanya pada harga yang rendah, pembeli akan menambah permintaan, sedangkan penjual akan sedikit menawarkan barang dan jasanya. Karena penawaran sedikit, maka barang dan jasa susah diperoleh. Hal ini otomatis akan mendorong harga naik. Harga yang naik akan mengurangi permintaan dan di sisi lain akan menambah penawaran. Yang demikian ini jika terjadi terus-menerus, pada satu harga tertentu jumlah yang diminta sama persis dengan jumlah yang ditawarkan. Harga yang terjadi saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan inilah yang disebut harga keseimbangan. Istilah lain adalah dari harga keseimbangan adalah harga pasar. Bila ditinjau dari grafik atau kurva, harga keseimbangan akan terjadi saat kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Titik perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan disebut juga dengan titik keseimbangan atau equilibrium, sedangkan harga yang terjadi pada titik keseimbangan adalah harga keseimbangan. Kita lihat proses harga keseimbangan, di mana harga dalam jumlah rupiah bersisian dengan jumlah yang diminta, begitu juga jumlah yang ditawarkan, yang dapat dipahami sebagai bentuk permintaan dan penawaran. Ini contohnya adalah sabun mandi. Titik E menunjukkan titik equilibrium pada ordinat 80-800. Artinya pada kuantiti 80, baik permintaan atau penawaran, dengan harga 800 poin, ini merupakan harga atau jumlah keseimbangan. Dari gambar di atas terlihat bahwa harga
Rp800 jumlah sabun mandi yang diminta sama dengan jumlah sabun mandi yang ditawarkan, yaitu 80 unit. Di sisi lain, harga sebesar 800 disebut harga keseimbangan, equilibrium price, karena pada harga itulah harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Adapun jumlah 80 unit disebut jumlah keseimbangan. Pada kenyataan sehari-hari, harga yang terjadi bisa di bawah atau di atas harga keseimbangan dan umumnya selalu berkisar di antara harga seimbangan. Demikian pembahasan kali ini, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.